total untuk Indonesia itu ada 438 lebih meeting, dan ini berkembang terus. Pemikiran kita adalah, kok kita selama ini di G20 di dunia bahas mengenai perubahan iklim ya, tapi kok negara-negara yang sangat terdampak kan, itu yang pulaunya mau kelelep, mau sudah ya karena perubahan iklim ini, climate change, itu tidak ikut dalam diskusi. G20 itu menguasai 75% perdagangan dunia, 80% produk domestik bruto dunia. Jadi can you imagine how powerful? Kita juga punya hak sebagai presiden untuk mengundang invited guests dan organisasi internasional. Halo kawan GNFI, saya sudah ada di ruangan Pak Dubes Dian Triansahjani. Nah, ini orangnya sebelahnya. Apa kabar Pak? Baik, baik Mas Haji. Makasih banyak sudah disambut, sudah diterima di tengah kesibukan Bapak yang pasti super-super ya. Waktu kita nggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan banyak yang bisa kita dapat hari ini. Jadi kita langsung berhadapan di orang yang sangat sibuk hari-hari ini. Karena kita tahu kalau misalnya saat ini kalau misalnya kawan-kawan di jalan-jalan, di media, di spanduk-spanduk ada namanya G20, sukseskan G20. Dan saya sedang berhadapan dengan Pak Dubes di kantor Kemenlu. Nanti bisa dijelaskan Pak, sebenarnya sesibuk apa Bapak di G20 langsung gitu kan. Jadi apa peran Pak Dubes ini adalah co-chair dalam co-Sherpa. Nah, apa itu Sherpa, apa itu nanti yang lain. Sebelum masuk ke pertanyaan tentang G20, kita pengen tahu dong sebenarnya peran-peran itu apa sih Pak? Ya, terima kasih pertama menyambut teman-teman kawan GNFI, terima kasih Mas Haji. Seperti pertanyaan tadi, G20 itu adalah kumpulan negara-negara, 19 negara, ya ekonomi termaju dan satu Uni Eropa. Dan pertemuan ini diadakan tiap tahun. Sebenarnya G20 itu berdiri sebagai akibat untuk respons berbagai krisis. Jadi mulainya tahun 1998 itu pas waktu ada krisis ekonomi di Asia, Asian Financial Crisis. Terus meningkat tahun 2008 itu ada krisis lagi di Eropa dan di Amerika yang akhirnya meningkatkan statusnya menjadi pertemuan KTT. Jadi antar kepala negara. Nah, untuk melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan atau keputusannya itu, tentunya kan presiden nggak bisa ketemu tiap hari. Nah, karena itu ada yang namanya suatu forum atau orang yang ditunjuk oleh masing-masing kepala negara yang disebut Sherpa. Nah, Sherpa itu seperti halnya di Nepal. Kalau kita mau mendaki pegunungan yang tertinggi di Nepal tersebut kan ada yang menuntun, ada yang ngangkat barangnya, ada yang yang sudah tahu tracknya sedemikian rupa supaya pendakinya aman. Nah, Sherpa juga demikian. Tugasnya tentunya untuk mengkoordinasi supaya harmonis antara berbagai kementerian-kementerian, berbagai stakeholders, bisa women, bisa youth, bisa apapun yang di bawah payung G20. Nah, yang namanya Sherpa ini tentunya sebagai gambaran G20, kepala negaranya tersebut ada dua track. Yang satu yang disebut sebagai finance track. Nah, finance track ini diampu oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di masing-masing negara. Ada lagi yang namanya Sherpa track. Nah, Sherpa track ini untuk Indonesia di tanggung jawabnya berada di Menko Perekonomian dan Menteri Luar Negeri. Nah, di bawahnya Menko Perekonomian dan Menteri Luar Negeri itu ada Co-Sherpa, di mana kami adalah Co-Sherpa tersebut yang tugasnya more or less untuk yang tadi saya bilang jadi konduktor, jadi dirijennya. Karena di bawah Sherpa itu ada kira-kira 10 working group. 10 working group itu adalah pertemuan antara menteri-menteri, misalnya Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan Investasi G20, ada Menteri Kesehatan, macam-macam. Nah, di jalur satunya lagi ada yang namanya engagement group. Nah, sebutan engagement group ya when we engage with someone. Jadi ini bukan jalur antar pemerintah, tapi antar stakeholders. Contohnya ada yang namanya Labor 20. Jadi kumpul-kumpul antara serikat-serikat buruh G20. Ada yang namanya Business 20. Pengusaha-pengusaha G20 itu berkumpul gitu.
Nah, ini semua kan perlu dikoordinasi karena ada banyak yang kita sebut cross sectoral issue, yang namanya isu-isu yang mungkin sebagai contoh isu tenaga kerja itu kaitan erat dengan isu labor, kaitan erat dengan isu UKM misalnya, kaitan erat dengan isu perdagangan atau investasi. Nah, supaya sektor tidak jalan sendiri, perlu ada dirijennya nih yang kira-kira bukannya mengatur ya, mengkoordinasikan, mengkoordinasi jadwal, mengkoordinasi substansi, prioritas-prioritasnya. Jadi memang ini suatu apa ya, G20 itu sudah menggurita menangani berbagai macam sektor-sektor kegiatan-kegiatan dunia. Sebagai contoh nih Mas Haji ya, untuk tahun ini saja kita untuk formal meetingnya ada 184 meeting. Iya, tapi di samping itu tapi samping itu juga ada yang namanya side event showcasing. Total untuk Indonesia itu ada 438 lebih meeting, dan ini berkembang terus untuk setahun. 400 meeting itu semua di Indonesia, Pak? Semuanya di Indonesia, tapi ada juga yang di luar. Jadi contohnya misalnya ada pertemuan working group on anti corruption. Selain di Indonesia ada co-chairnya Australia ngadakan. Contohnya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan G20 selain meeting di Indonesia, Menteri Keuangan itu meeting di sela-sela pertemuan IMF World Bank kayak kemarin April. Tapi yang ketua Indonesia. Tapi tempatnya aja bisa back to back. Dimanapun eventnya ketuanya Indonesia di tahun ini ya. Tapi yang di Indonesia sendiri banyak ya Pak ya? Di Indonesia lebih dari 20 kota di seluruh kepulauan di Indonesia, mulai dari Belitung sampai Likupang, Manokwari, sampai tentunya di Labuan Bajo, dan KTT-nya nanti akan di Bali. Jadi intinya kita ingin menggambarkan bahwa G20 itu milik seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin menggambarkan bahwa G20 itu juga harusnya memberi manfaat bukan cuma di Jakarta atau di Bali, memberi manfaat pada seluruh daerah di Indonesia. Dan kita juga ingin menyampaikan ke dunia luar ya Mas Haji bahwa look, Indonesia is open for business. Indonesia is healthy, Indonesia is safe, and Indonesia is a large country. Jadi basically kita ingin memberi menggunakan juga keketuaan kita ini untuk memberikan contoh-contoh baik dan kemajuan-kemajuan ekonomi Indonesia ke masyarakat luar, ke dunia luar. Berarti sampai hari ini, bulan Mei ini, sudah ada berapa event Pak yang digelar? Saya bisa around berapa ya? More than 100 yang pasti. Berarti masih ada 300-an event lagi ya? Sebenarnya lebih dari itu, sudah hampir setengahnya kita jalan. Jadi event itu bisa tabrakan dalam hari ini aja ada 3 event yang sedang berjalan gitu. Jadi banyak perundingan, dan karena contohnya sekarang bisa terjadi minggu lalu tuh ada event antara pertemuan teman-teman di Education Working Group, digital ketemu juga. Jadi ada at least youth ketemu juga. Pak Dubes, ini kan banyak hal yang dibahas dalam organisasi ini ya, kerjasama antar bangsa-bangsa ini. Forum kerjasama ini. Tadi ada berapa working group, banyak sekali yang dibahas. Nah, banyak teman-teman yang bertanya sebenarnya hasil dari forum ini, diskusi-diskusi yang seperti ini, itu kan beberapa orang mungkin memandang kayak melukis langit ya. Kayak misalkan ini membumi nggak sih, hasilnya bisa mengikat nggak sih bagi anggota-anggotanya itu? Nah, mungkin sedikit gambaran ya, G20 ini kan seperti saya sampaikan forum yang dibentuk sebagai akibat dari adanya krisis. Jadi global response toward crisis ya. Nah, tentunya hasil utamanya adalah komitmen-komitmen yang sifatnya theoretically is non-binding. Tidak seperti di WTO yang sifatnya binding karena berdasarkan agreement. Tapi hebatnya G20 ini, kalau saya bisa bilang gunakan kata hebat ya, ini adalah kumpulan kongko-kongko negara-negara yang major economic power. Di mana 60 penduduk dunia itu adalah 60% penduduk dunia adalah anggota G20 itu. G20 itu menguasai 75% perdagangan dunia. 80% produk domestik bruto dunia. Jadi can you imagine how powerful? Meskipun sifatnya adalah komitmen-komitmen tersebut, tapi komitmen tersebut dilaksanakan sepenuhnya. Karena kalau misalnya kredibilitas negara besar kan, kalau dia melaksanakan sesuatu, berjanji terhadap sesuatu akan dilaksanakan. Nah, dampaknya itu terasa sekali. Saya ambil contoh konkret ya.
kemarin pertemuan mengenai Menteri Keuangan G20 di Washington DC di sela-sela pertemuan World Bank IMF. Nah, antara lain ada kesepakatan untuk penghapusan utang untuk negara-negara paling terbelakang di Afrika, beberapa negara. Dan itu langsung keputusan G20 tersebut langsung diadopsi, ditindaklanjuti di level pertemuan World Bank IMF. Jadi ada push factornya sendiri. Nah, tentunya kita juga ingin membawa G20 presidensi Indonesia lebih konkret lagi. Jadi sekarang lagi kita kejar nih komitmen-komitmen dunia, negara-negara anggota G20 maupun di luar G20 juga untuk come up dengan proyek-proyek yang sifatnya konkret yang dapat dirasakan oleh grassroots levelnya gitu. Nah, sebagai contoh misalnya kita ada kesepakatan di bidang pariwisata. Pariwisata ya tentunya kan dampaknya kepada UKM kita, dampaknya kemana-mana gitu loh. Sekarang kita lagi merundingkan kerjasama di bidang kesehatan antara ada yang namanya Joint Ministerial Task Force Health and Finance Minister. Intinya kita akan come up dengan pooling of resources kalau ada pandemi lagi. Nah, kita akan ada kumpulin uang nih, kumpulin nih pooling of resources. Sekiranya ada pandemi baru, penyakit baru, kita sudah siap. Tidak seperti beberapa tahun lalu yang dimana COVID muncul, banyak negara yang tidak bisa membeli vaksin karena nggak punya duitnya, atau punya duitnya tapi barangnya nggak ada. Nah, sekarang G20 itu konkret. G20 akan kerjasama misalnya untuk dorong production vaksin atau akses terhadap vaksin. Ya, dampaknya kita kan merasakan Indonesia booster shotnya segalanya itu karena kedekatan kita dengan anggota G20 juga, dan ada beberapa kebijakan. Saya ambil contoh health yang paling sederhana. Tapi banyak lagi yang lain, misalnya kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama di bidang lingkungan hidup, dan semacam. Dampaknya terasa. Tapi menarik tadi Pak Dubes ngomong kalau ini kayak kongko-kongko, negara-negara besar gitu. Misalnya kayak gini kan, kita misalnya ngopi-ngopi gitu ya. Kan biasanya ide-ide keluar dari kopi-kopian kan. Ngopi-ngopi, tapi dalam ide-ide itu ketika orang memang berkumpul, orang-orang hebat, orang-orang yang punya power, maka ide-idenya itu bisa menjadi solusi banyak hal kayak gitu. Dan karena ini adalah kredibilitas negara, maka apa yang udah diomongin di kongko-kongko itu maka akan di follow up gitu ya. Exactly. Nah, tapi masih banyak yang bertanya-tanya Pak sebenarnya dengan berbagai macam sumber daya yang dikeluarkan Indonesia untuk menyelenggarakan ini semuanya. Sebenarnya masyarakat untungnya apa sih? Walaupun tadi udah sampaikan misalnya pertumbuhan ekonomi di 20 lokasi tadi pasti naik ya. Tapi kawan-kawan masih merasa yang paling kerasa adalah spanduknya di mana-mana. Gitu kan. Tapi konkretnya mungkin di paling nggak industri spanduk naik. Iya benar. Kaos, souvenir dan sebagainya. Saya akan gambarnya sederhana. Semua terus terang banyak negara rebutan untuk menjadi anggota G20. Dan banyak juga negara rebutan untuk diundang. Jadi kita sebagai presiden mempunyai hak selain mengundang yang 19 negara, 9 peserta G20, karena G20 kan 19 negara dan satu Uni Eropa ya. Kita juga punya hak sebagai presiden untuk mengundang invited guests dan organisasi internasional. Jadi keseluruhan pertemuan G20, apakah pertemuan tingkat Menteri Energi, pertemuan Menteri Budayaan, itu bukan jumlahnya 20, itu bisa 40. Jadi ada kira-kira 10 invited guests yang kita undang. Negara-negara 20 negara lain yang 10-nya lagi luar bank, organisasi internasional, bank internasional, misalnya UN, Sekjen PBB, terus World Bank, IMF, dalam kasus kita IDB, Islamic Development Bank, and then World Health Organization, WTO, dan semacamnya. Negara kita ngundang selain ketua ASEAN, kita juga ngundang ketua African Union, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia yang pertama kali mengundang negara-negara kepulauan kecil. Sederhana pemikiran kita adalah, kok kita selama ini di G20 di dunia bahas mengenai perubahan iklim ya, tapi kok negara-negara yang sangat terdampak itu yang pulaunya mau kelelep, sudah ya karena perubahan iklim ini, climate change, itu tidak ikut dalam diskusi. Jadi yang nggak fair dong. Jadi paling tidak dia ikut bisa menentukan policy dunia terhadap climate change. Makanya keketuaan kita ngundang ketuanya CARICOM, Caribbean Community, itu negara-negara kepulauan di wilayah Karibia. Kita ngundang Pacific Island Forum yang diketuai oleh Fiji untuk mewakili Pacific Island Forum untuk menyuarakan pandangan-pandangan negara kepulauan terhadap berbagai macam isu. Nah, ini yang membedakan kita. Nah, tadi pertanyaannya Mas Aji, apa keuntungan untuk Indonesia? Yang paling pertama adalah
siapapun yang menjadi presiden G20 itu dapat mengatur arahnya agenda. Jadi agenda persidangan. Nah, kita prioritas kita adalah tema kita recover together, recover stronger. Ini ada di spanduk di semua jalan-jalan. Tapi lebih dari itu, Presiden telah menetapkan 3 prioritas utama. Nah, prioritas utama itu agenda yang mau kita dorong di G20 ini. Yang pertama adalah Global Health Architecture. Jadi kita bahas yang tadi saya sampaikan. Kita ingin ada perubahan penanganan masalah kesehatan di dunia, kaitan dengan akses, kaitan dengan vaksin, universal health coverage. Tadi yang saya bilang pentingnya untuk adanya suatu pooling of resources kalau ada pandemi. Yang kedua, masalah digital transformation. Kenapa kita berpikiran itu? Karena kita belajar dari pengalaman COVID yang masih belum mereda juga, bahwasanya digital adalah suatu faktor penting kalau kita mau leapfrog, mau majukan perekonomian. Satu, karena kaitan dengan yang anak-anak muda bicara, kayaknya semua juga termasuk GNFI ini kan base-nya adalah digital platform Betul. Tapi lebih dari itu, dengan adanya COVID kita belajar digital learning, digital health. Kalau kita ada yang terkena COVID kan kita telepon dokter lewat internet, base and everything belum marketing, e-commerce dan semacamnya. Jadi kita mau dorong ini. Nah, kita perlu kerjasama dong. Kerjasama paling tidak kita akan kumpulin yang namanya incubator dan semacamnya. Kita akan kumpulin segala macam. Dan yang tiga tentunya ini masalah energy transition. Dan sudah waktunya kita transisi negara dunia gitu loh. Jangan lagi menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan. So it's a whole. Nah, di samping tadi mungkin saya go straight to the point. Untuk Indonesia, data menunjukkan berbagai research kalau setiap menjadi presidensi G20 itu at least dari 13.000 sampai 20.000 delegasi datang. Tapi lebih dari itu adalah meningkatkan multiplier effect itu dan trickle down effect. Multiplier effect dari industri pariwisatanya, yang namanya handicraftnya, barangnya dan semacamnya. Ini sesuatu hal yang kira-kira yang diharapkan dari G20. Dan kita juga bisa showcasing keberhasilan kita dan networking. Berarti tadi ya mungkin banyak yang baru tahu bahwa agenda persidangan dalam presidensi itu yang menentukan adalah keketuaan itu ya Pak ya? Indonesia sendiri menentukan atau seperti apa sih? Kita tentukan come up dan prioritas kita. Ini yang kita tentukan dan dari itu ya tentunya dibahas dengan yang lain-lain ya tentunya mereka mendukung. Karena ini juga kebetulan prioritas dunia di depan matanya gitu loh. Dan kita bisa mengarahkan yang saya bilang tadi, kita bisa mendorong UMKM. Presidensi kita dorong kreatif ekonomi gitu. Dan ini yang belum pernah dibahas karena kita tentunya bisa, kalau kita dorong kreatif ekonomi sebagai contoh, ya kita bisa mendorong industri entertainment kita, handicraft kita dan semacamnya yang sebelumnya nggak pernah dibahas di G20. Nah, itu keuntungan yang itu. Dan ini kadang-kadang suka saya ditanya nih sama banyak netizen dan semuanya, apa sih untungnya? Ya sederhana, saya bisa bilang dari segi politik kita menguntungkan, dari segi kredibilitas kita diuntungkan, dari segi ekonomi udah pasti ya. Tapi terpenting dari itu kita bisa men-charge the history of the world. Basically kita bisa menentukan arahnya kemana sih dunia harusnya jalan. Ya, jadi peran kita bisa lebih kelihatan gitu ya, power kita dalam arti power ini. Dan ini mungkin satu message yang saya ingin sampaikan Mas Haji, kadang-kadang kita lupa tuh bahwa kita tuh negara besar. Kadang-kadang kita sendiri yang mengkecilkan kita. Tapi we should be proud to be Indonesian. Kalau saya terus terang ya, mungkin kami di Kemlu diajarin selalu mesti bangga jadi orang Indonesia. Sama Pak, itu misi kita juga sebenarnya. Nah, itu tapi bangganya dengan pengetahuan-pengetahuan. Artinya kalau saya bangga hanya bangga tapi nggak ada pengetahuannya. Pokoknya asal maju gitu ya. Betul. Tadi menarik tuh ada sebelum yang lain ya. Tadi kan ada 20 yang lain lah selain 20 yang ada yang mengundang itu juga Indonesia ya. Artinya menentukan. Nah, dalam forum-forum tadi itu kira-kira kita pengen punya gambaran apakah ada kayak misalkan hak bersuara atau mungkin hak menentukan atau gimana sih Pak? Kalau yang mendengar saja gitu, hak kita untuk menentukan kita mau ngundang negara dari luar angkasa juga bisa. Mereka juga bisa menyampaikan sesuatu atau mungkin jadi mereka terlibat. Jadi bukan cuma undangan hanya seremonial, melihat enggak ya? Dia ikut dalam 400 berapa pertemuan tersebut selama setahun itu. Jadi misalnya Fiji ikut dalam pertemuan membahas mengenai climate change. Kan ini di pertemuan tingkat menteri LHK gitu ya. Ikut ada yang misalnya negara
Kamboja sebagai wakilnya ASEAN, dia ikut dalam pembahasan masalah development, masalah apa. Oke, menarik. Oh, iya. Jadi kadang-kadang memang salah kaprah dipikir cuma 20 negara, padahal more than that gitu. Dan di situ juga ikut yang namanya WTO, misalnya ya, dia bisa menyuarakan, Dirjen WTO menyuarakan mengenai keadaan perdagangan dunia. Artinya sebenarnya banyak proposal yang masuk ke Indonesia agar diundang, agar dilibatkan. Rebutan. Tapi tentunya kita mesti batasin dong, nggak mungkin semuanya. Kalau nggak nanti jadi G60 jadinya kan. Jadi nggak mungkin. Jadi memang akhirnya kita lihat perbandingannya. Kita ada keterwakilan dari Afrika, keterwakilan dari Karibia, keterwakilan dari ASEAN. Jadi memang ada ini yang contohnya negara Eropa banyak yang mengetuk pintu kita untuk diundang. Kan nggak semuanya negara Eropa ada di G20 kan, cuma ada beberapa saja. Oke. Iya Pak, ini tadi yang disebutkan juga adalah soal bagaimana anak muda juga memandang G20 ini, dan anak muda itu dekat dengan digital kan ya. Dan digital juga menjadi prioritas di namanya agenda yang dibawa oleh Indonesia nih sebenarnya. Nah, kalau bisa elaborasi lebih lanjut nggak? Misalkan digital dan anak muda, kita bisa kaitkan dengan G20 ini sebenarnya sejauh mana sih sebenarnya? Nah, kita ada yang namanya Youth20. Nah, Youth20 itu diketuai oleh pemuda-pemuda Indonesia, dan itu mereka malah lebih jauh. Contohnya mereka menyebarkan di internet dan semacamnya, siapa sih yang sebaiknya mewakili mereka. Terus dicari, dites, di segalanya. Mereka sudah mengadakan proses, mereka mengadakan berbagai pertemuan. Nanti ujung-ujungnya akan ada namanya Youth Summit. Nah, dalam pembahasan antara pemuda-pemuda G20 tersebut yang diketuai oleh pemuda-pemudi Indonesia, tentunya banyak agendanya masalah health, masalah digital, masalah UMKM, dia dorong itu ke sana gitu loh. Nah, di samping itu juga di teman-teman di Education Working Group di bawah Kemendikbudristek juga dorong peran pemuda juga dalam proses digital yang namanya e-learning gitu loh, yang disampaikan sebelumnya mengenai belajar merdeka itu loh. Merdeka belajar. Nah, itu antara lain, dan itu juga terwakili juga pemuda-pemuda juga di bisnis, ada namanya B20. Tentunya ada yang mereka yang bergerak di wirausaha dan semacamnya. So, jadi berbagai cabang-cabang atau working group atau engagement group itu ya bahas isu pemuda, isu wanita, isu segala isu yang terkait. Jadi sangat luas. Spektrumnya G20 itu dari A sampai Z ya. Oke, baik. Itu kalau kita menjadi lebih tahu tentang manfaatnya G20 untuk negara dan pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Terus kita juga sering membaca dan sukseskan G20 gitu. Artinya mengajak sebenarnya kita semua menyukseskan G20. Tapi kita bingung, kita harus dengan apa menyukseskannya kan? Itu gimana, apa sih yang diharapkan pemerintah dalam hal ini terhadap masyarakat, anak-anak muda untuk bisa menyukseskan G20 itu? Jawabannya sederhana ya, menyuarakan vibe positive news bahwasanya, look, ini Indonesia maju nih, ini kita udah punya ini, satu. Kedua, sukseskan, kita menggalang banyak pemuda-pemuda loh di side event. Kita ada namanya side event, nama showcasing. Saya kasih gambaran di bidang energi, ini ada anak muda usianya 23 tahun, ya. Dia tuh udah sampai beribu-ribu loh pemuda untuk sadar masalah energy transition. Can you imagine? Ada pemuda-pemudi kita yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Nah, itu menyelesaikan, dia menggalang juga counterpartnya di seluruh dunia, networkingnya. Kita juga mendorong yang namanya incubators, kita mendorong yang anak-anak muda yang digital. Jadi you can do it through menyebarkan berita-berita baik, you can do it through showcasing apa yang Anda punya, contohnya kemajuan apps kita, terus dikerjasamakan dengan koleganya youth di luar negeri, gitu, di anggota negara G20. So there are lots of things that tentunya mensukseskan juga bisa lebih konkret lagi, misalnya dalam adanya pertemuan G20 di salah satu kota di Indonesia. Nah, di situ banyak terlibat, bukan hanya sebagai LO, bukan saja penerima tamu atau di airport, tapi juga dalam menunjukkan budaya-budayanya. Jadi kita sudah mengadakan berbagai pertemuan di mana pemuda-pemudi itu yang memperkenalkan tarian-tarian artistik Indonesia. Kita juga pemuda-pemudi itu kita libatkan juga dalam pembentukan gift-gift dalam kaitan dengan handicraft dan semacamnya.
So there's a lot of things yang bisa dikerjain ya terus terang. Iya. Kata kuncinya adalah creativity. Iya. Minimal sebenarnya ketika kita nggak terlibat langsung di sidang-sidangnya, di working groupnya, sebenarnya kita bisa memanfaatkan untuk mendorong agar vibe-nya dan bisa terlibat dengan showcasing. Jadi selain pertemuan formal itu, di sela-sela itu, sebagai contoh nih, kita adakan pertemuan Sherpa meeting pertama yang kick off-nya pada bulan minggu pertama Desember. Jadi selain pertemuan formal, kita juga membawa delegasi tersebut di side event. Nah, side event itu pameran produk digital kita tuh. Ada digital, ada anak muda mempraktekkan, mencontohkan robot. Jadi robot yang kreasi anak muda itu. Jadi kita tunjukin this is what digital is doing on robotic itu. Terus ada anak muda yang memamerkan, tepatnya memamerkan lah ya, memamerkan hasil karyanya terkait dengan electronic commerce. Dan banyak yang sudah dikerjakan. Itu sudah mulai dari Desember permulaan presidensi Indonesia. Nah, sekarang kita perlu lebih menggaungkan. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Dan harus bisa. Saya yakin dengan kemampuan pemuda Indonesia. Oke. Ya Pak, ini agak serius sedikit nih, karena G20 ini memang menghangat belakangan ini di kalangan masyarakat dan anak muda juga akibat karena kondisi dunia sedang nggak baik-baik saja katanya, ya kan? Kita habis pandemi, beberapa negara lagi krisis ekonomi juga, dan krisis politik barangkali, dan ada juga yang geopolitik juga sedang memanas ya, kita tahu lah. Diajukan oleh presiden yang tadi saya sebutkan tersebut ya. Nah, dalam presidensi kita ini secara jelas kita memang tekankan bahwa G20 ini sesuai dengan akta pendiriannya adalah suatu akta ya dalam tanda kutip ya, karena nggak ada dokumen yang pendiriannya itu ya. Presidensinya menunjukkan bahwa G20 adalah the premier forum for economic cooperation. Jadi memang tugasnya untuk membahas isu ekonomi dan kaitan-kaitan dengan ekonomi. Nah, kita juga sadar bahwa terjadi perkembangan di dunia dengan adanya geopolitical tension yang tadi dibilang itu, ada kejadian di Ukraina. Nah, tapi kembali lagi kita juga mendorong itu untuk membahas isu-isu yang terkait dampaknya terhadap perekonomian global. Pasti ada dampaknya. Nah, karena jelas ada dampaknya tentunya dampak terhadap krisis energi, ya, dampak terhadap masalah pangan, ya kan? Karena kembali lagi masalah pupuk, fertilizer, potas itu di penghasil negara yang terbesar itu di negara-negara yang sedang berkonflik tersebut. Nah, dan sebagai suatu negara yang selalu mencintai perdamaian dan dialog dan mencoba untuk membuat dunia lebih aman, ya tentunya kalau kita ingin membahas masalah-masalah yang terkait dengan dampak tersebut, ya tentunya pihak-pihaknya perlu diajak untuk ngomong dong, gitu loh. Nah, kebetulan satunya adalah anggota G20, yang satunya kita punya hak untuk mengundang, dan tindakan kita di-appreciate sama banyak anggota G20 maupun dunia juga, karena kita merupakan negara non-blok yang benar-benar mempunyai kredibilitas. Jangan lupa nih Mas Haji, kita tuh pendiri, kita mulai dengan Bandung Asia Afrika, kita pendiri gerakan non-blok, kita pendiri G77. Kita selalu mengedepankan dalam berbagai kesempatan, termasuk pada saat saya menjadi Presiden Dewan Keamanan dulu, moto yang kita gaungkan adalah to save human life, dan moto yang kita gaungkan selalu building bridges. Jadi kita coba menjembatani perbedaan gitu loh. Nah, ini yang kita coba laksanakan juga. Tapi kita yang kita bahas adalah dampaknya terhadap perekonomian global, dampaknya terhadap food security, dampaknya terhadap energi. Jadi ini yang perlu diketahui oleh kita ya kawan-kawan. Di sana nggak membahas soal konfliknya sendiri, tapi karena konflik ada dampaknya, dan itulah G20 yang sedang diketuai oleh Indonesia berkepentingan untuk membahas ini kan, dampaknya. Jadi kan biasanya orang lebih fokus ke hotspot. Karena ada banyak forum-forum lain juga yang membahas tadi yang disampaikan Mas Haji. Kita selalu bergerak berdasarkan kapanpun kita menjadi suatu presiden atau ketua di suatu organisasi, kita selalu melihat mandatnya itu apa sih, aturan mainnya gimana sih, dan kita tidak akan menciptakan aturan main baru, tapi kita menjalankan tugasnya. Sip.
jadi lebih tahu Pak. Jadi ini kesempatan bagus banget nih buat kita karena kita biasanya hanya mendengar atau membaca dari sepotong-sepotong ya. Dan itu yang ramai justru, padahal agendanya banyak sekali tadi, puluhan working group, negara ribuan yang akan datang dan sebagainya. Oke Pak, ini karena waktunya juga nggak terasa nih ya. Barangkali tadi ya, Pak Dubes juga udah menyampaikan bahwa manfaatnya banyak. Terus harapannya juga kita menyukseskan itu seperti apa sih gitu ya. Barangkali bisa disampaikan secara langsung Pak pada kawan-kawan GNFI yang menyaksikan ini. Kita masih ada waktu beberapa bulan ke depan untuk benar-benar menyukseskan G20 ini. Dan apa sih yang sebenarnya bisa kita sebagai komunitas, sebagai organisasi, bahkan sebagai individu pun, netizen misalkan, untuk menyukseskan G20 ini, versi Pak Dubes? Ya, saya sih harapan saya pada teman-teman GNFI atau kawan-kawan GNFI adalah kita mempunyai kewajiban moral ya untuk mensukseskan presidensi G20 Indonesia tersebut. Ini bukan untuk kepentingan Indonesia, tapi untuk kepentingan dunia. Jadi apa yang kita laksanakan ini seperti halnya kita laksanakan di berbagai forum adalah mendorong agar tercapainya stabilitas ekonomi, mendorong agar semakin sejahtera masyarakat di dunia. Nah, tugas kita tentunya terutama yang kaula muda, kalau bisa gunakan kata-kata kaula muda ya mungkin ya, atau teman-teman kawan-kawan GNFI adalah there are lots of opportunity ya. There are lots of creativity yang bisa dilaksanakan ya. Dan di sini mungkin gunakan keketuaan kita, presidensi kita untuk juga dalam tanda kutip memamerkan atau men-showcasing apa yang telah keberhasilan Anda-Anda sekalian, keberhasilan apa yang telah kita laksanakan. Itu juga salah satu faktor untuk mensukseskan presidensi Indonesia. Bahwasanya kita adalah negara yang patut menjadi anggota G20, bukan hanya karena kebesaran ekonomi kita atau banyaknya penduduk kita, tapi kita mempunyai potensi yang besar, terutama ya seperti kita selalu bilang ya Mas Haji ya, bahwa our strength sejak zaman Bung Karno is in the power of our youth, power of our pemuda. Anak muda kita bisa menggerakkan gunung ya. Nah dalam kaitan ini juga saya terus terang mungkin karena pengalaman saya sendiri ya sebagai duta besar di New York, saya pernah jadi duta besar di PBB di New York maupun di Jenewa. Saya lihat di situ, saya bangga. Saya ambil contoh yang sangat sederhana. Saya bangga ada seorang anak pemudi dari Sulawesi, usianya kelas SMP, dia memenangkan lomba kartun, lomba bikin storytelling kaitan dengan bullying, nomor 1 di dunia. Dan nggak ada orang yang tahu, orang Indonesia, dan banyak. Ya, kita coba suarakan. Ada lagi seorang pemudi, 2 orang, ada adik kakak yang bersama Leonardo DiCaprio untuk pada waktu UN Ocean Conference. Tahu nggak apa yang dilaksanakan? Dia mentransfer plastik debris di Bali, dia tinggal di Bali, menjadi handicraft. Nah ini ya kami bawa ke UN, kita contohkan, kita pamerkan. Ini loh orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia itu pinter-pinter. Anak-anak muda Indonesia have a lot of resources gitu loh. Nah sekarang pada saat dunia highlight pada Indonesia, presidensi Indonesia, use this momentum. Gunakan kesempatan itu untuk memamerkan kehebatan pemuda-pemudi Indonesia. Dan itu menjadi indikator kesuksesan kita gitu loh. Tentunya di samping yang tadi saya sampaikan, ikut serta memeriahkan dalam arti kata menyebarkan positive vibes. Apa ya bahasa Indonesia positive vibes itu ya? Suasana positif atau aura positif. Suasana positif, aura positif, di samping juga creativity yang tadi saya bilang. So nggak tahu ya, kalau saya mungkin sudah 37 tahun ya Mas Haji sebagai diplomat, saya tuh bangga ya jadi orang Indonesia, dan saya yakin kok. Cuman kadang-kadang kita sendiri nggak lupa bahwa kita tuh hebat gitu loh. Nah it's up to us now to show that we're good at a lot of things. Oke, Pak Dubes. Nggak tahu ya, mungkin terlalu klise ya, tapi ya nggak tahu ya, saya percaya itu. Iya, memang seharusnya seperti itu kan. Seharusnya seperti itu, dan ini momentum, walaupun kita momentumnya juga panjang ya, tapi tahun ini adalah momentum. Beberapa bulan ini kita menjadi spotlight center perhatian banyak negara pada saat dunia membutuhkan. Sebenarnya dunia membutuhkan Indonesia saat ini, dan ayo kita manfaat bareng-bareng ya, dan kita sukseskan. Jadi kita satu hal yang tadi bilang, dunia membutuhkan benar karena kita punya kredibilitas dan kita punya track record rekam jejak ya. Saya sebelum tutup saya kasih contoh yang sederhana loh.
pada waktu misi perdamaian kita tuh kita kirim pemuda-pemudi Indonesia ke berbagai wilayah konflik. Dan ini kita sudah sejak tahun 57 lebih dari 40.000 pemuda Indonesia, di polisi, di tentara kita yang kita kirim ke lebih dari berapa puluh teater ya. Sekarang masih ada di Lebanon, ada di Kongo dan semuanya. Dan pas mereka lihat orang Indonesia itu berbeda ya, karena ya mereka selalu mengingat bahwa kita nggak punya agenda ya selain menyelamatkan dunia itu aja. Dan mungkin itu yang menjadi positive points kita yang perlu kita juga dorong terus. Dan harus dipamerkan ya Pak? Iyalah, we are always humble, tapi juga ada waktunya juga kita perlu pamerkan ya dalam kaitan dengan satu bisa jadi lesson learned. Iya, betul. Sudah waktunya juga pemuda-pemudi Indonesia juga untuk juga membantu mereka yang less fortunate, yang lebih membutuhkan. Banyak loh. Saya bisa kasih banyak contoh lah. Yang contoh yang sederhana aja, kita mengajarkan gimana memancing di salah satu negara di Afrika, pemuda kita kirim ke sana. A simple thing. Oke. Pak, ini pembicaraan masih banyak, tapi kalau kawan-kawan GNFI pengen terhubung dengan Bapak lewat sosial media ada ya? Ada. Nanti kita cantumkan di caption. Ada Twitter, ada IG. Tapi ya IG saya memang ya lebih official ya. Iya. Tapi ya monggo aja. Siapa tahu berinteraksi, paling enggak kegiatan-kegiatan G20 bisa disiarkan juga di situ, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan barangkali nanti pas waktu Pak Dubes sempat mungkin bisa direspon. Dengan senang hati. Tugas kita memang untuk itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Dubes waktunya, kawan-kawan GNFI. Ini perjalanan kita masih panjang sebagai bangsa, anak muda tadi disebutkan, dan momentumnya saat ini sangat luar biasa. Bonus demografi, kita G20, kondisi dunia seperti sekarang bukan untuk diratapi, tapi kita bagaimana berpikir dan kita punya kesempatan untuk bisa berguna untuk dunia di Indonesia. Dan sejarah juga membuktikan seperti itu ya, tahun 55, KA, non-blok dan sebagainya, dan saat ini. Apa Pak tadi begini? Saya hanya mengingatkan yang teman-teman pemuda-pemudi Indonesia jangan pernah lupa Undang-Undang Dasar preambel kita. Di pembukaannya dengan menyatakan bahwa ikut serta menjaga perdamaian dunia dan keadilan sosial. So it's up to you to participate. That's my closing point. Ya, dan itu bukan cuma kata-kata indah ya Pak ya, tapi powerful karena kita merasakan begitu nggak enaknya menjadi negara yang tertindas gitu ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ini kalau kita nggak close, kita nggak bubar-bubar. Tapi mudah-mudahan komunikasi, kolaborasi tetap bisa berjalan. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih. Thank you semuanya. Saya selalu. Sampai ketemu. All the best.